Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, tentunya di podcast Ngospek. Ngobrol seputar edukasi kesehatan bersama IDI Cabang Sopeng. Agak kareba, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Saya di sini Dr. Andi Wirham alias Dr. Raso, dan tentunya saya tidak sendiri. Di depan saya telah hadir narasumber kita yang juga sangat spesial, karena beliau merupakan salah satu nakes teladan perwakilan Kabupaten Sopeng di kategori dokter spesialis. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa di RSUD Latamamala, Kabupaten Sopeng. Tapi dokter mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri, Dok. Ya, terima kasih Dokter Aso. Ya, saya Dokter Ahmad Andi Samagu, spesialis kedokteran jiwa, bisa dipanggil Dokter Gugun, ya, merupakan salah satu perwakilan dokter teladan untuk kategori dokter spesialis dari Kabupaten Sopeng. Ya, Baik, dokter. Alhamdulillah ada 3 perwakilan dokter dari Kabupaten Sopeng, itu di kategori dokter spesialis, dokter umum rumah sakit, dan dokter umum puskesmas. Baik, Dok, tentunya sampai di titik ini tidak mudah, tidak mudah untuk sampai di titik ini. Pastinya ada beberapa proses yang telah dilalui. Apakah Dokter Gugun bisa sedikit bercerita apa yang telah dilalui, apa yang telah disiapkan sampai di titik ini? ya. Jadi dalam melakukan kegiatan ini, mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, kami sudah melalui beberapa seleksi, kemudian persiapan-persiapan inovasi yang kami lakukan. Kemudian setelah itu sudah kembali ada seleksi di tingkat provinsi, dan akhirnya kemarin ada kunjungan verifikasi lapangan dari provinsi untuk menentukan siapa yang akan melanjutkan ke tingkat nasional. Baik, Dok. Berarti satu dari perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan menuju ke Jakarta. Ya. Apa sebenarnya yang harus disiapkan, Dok, untuk sampai ke titik ini, sampai ke titik provinsi sebagai nakes teladan? Iya, jadi yang dari kami sendiri, dari tim kami yang kami siapkan ya tentunya dari inovasi yang kami lakukan. Inovasi yang kami lakukan itu dengan berjudul inovasi psikiatri komunitas terintegrasi di Kabupaten Sopeng. Itu khususnya untuk lebih ke arah pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Sopeng ini. Bisa sedikit cerita tentang inovasinya, kenapa kemudian inovasi itu hadir? Apakah dari keresahan, berawal dari keresahan, atau ada ketidaknyamanan dalam pelayanan, atau mungkin ada sesuatu yang memberikan inspirasi kepada Dokter Gugun, akhirnya inovasi ini bisa terrealisasi? Iya. Jadi latar belakang dari kegiatan yang kami lakukan ini, dari inovasi yang kami lakukan yang adalah pertama dari tingginya angka kejadian gangguan jiwa yang ada di Sulawesi Selatan, kemudian khususnya di Kabupaten Sopeng ini. Perlu dilihat dari sendiri dari data dari Riskesdas ya, dari nasional itu 1:100 yang mengalami ODGJ, gangguan berat. Kemudian setelah itu dari tingkat Sulawesi Selatan sendiri itu juga berada di angka 1/100. Jadi kalau misalnya ada 100 orang, ada satu yang mengalami gangguan jiwa berat. Kemudian setelah itu di tingkat Sopeng, Kabupaten Sopeng ini sendiri berdasarkan capaian dari 2022 itu ditemukan 2/100 orang. 2 dari 100. 2 kali lipat berarti dari angka di provinsi. Nah, memang dari angka-angka tersebut realitasnya gimana? Memang di Poli itu kunjungan kurang lebih untuk gangguan jiwa baik itu berat dan ringan dan sedang itu mencapai angka 30 sampai 50 orang per hari. Jadi kurang lebih per bulan ada 500 sampai 600, dan berdasarkan dari data profil Rumah Sakit Sopeng 2021 dan 2022 angkanya itu sudah sampai 7.000 ya, di angka 7.000 pasien selama 1 tahun. Kemudian dari angka kunjungan rawat inap di UGD psikiatri itu ditemukan kurang lebih pasien berdasarkan data profil 2022 itu ada di angka 330-an. Jadi kurang lebih bisa dikatakan hampir ada satu pasien gangguan jiwa berat masuk UGD Tiap hari. setiap hari perharinya. Sehingga dengan kasus yang banyak itu perlu ada tindak lanjut bagaimana apa yang sebenarnya bisa kita lakukan ini, mengingat kejadian relapse-nya atau dalam arti kekambuhan cukup tinggi, kemudian akhir ini kejadian bunuh diri, angka kejadian bunuh diri di Kabupaten Sopeng juga tinggi. Jadi ada sesuatu yang harus kami lakukan untuk memberikan pelayanan jiwa di Sopeng ini. Baik, Dok. Apa target dari inovasi dokter ini? Pas tentunya suatu inovasi pasti ada targetnya. Ya. Apakah target itu sudah terpenuhi atau masih dalam proses pengembangan? Oke. Jadi target
Jadi sebenarnya inovasi ini pelayanan kesehatan jiwa sendiri sudah berjalan sejak 2015 ya. Jadi kalau sekarang sudah beberapa tahun kami melaksanakan dan sudah berjalan dengan bagus, bisa dikatakan ya Kabupaten Sopeng ini merupakan pelayanan kesehatan jiwa yang bisa saya katakan paling unggul dan terbaik di antara seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan Luar kecuali biasa. Kota Makassar ya. Kami yang sudah ada perawatan jiwa, kemudian komunikasi intens antara pemegang Keswas di puskesmas seluruh Kabupaten Sopeng sudah ada. Yang dulunya adalah obat-obat jiwa itu masih langka, sekarang hampir semua tersedia, bahkan injeksi suntikan yang bisa untuk 1 bulan pun sudah tersedia di puskesmas. Kemudian pelayanan lintas sektor kerjasama dengan pemerintah mulai dari PSC, kemudian Dinas Sosial, Dukcapil, kemudian TNI Polri, Satpol PP, aparat desa, UGD Rumah Sakit Sopeng dan perawatan jiwa itu semua sudah satu kesatuan, satu tim yang sudah di-SK-kan oleh bupati dan memang di Permenkes sudah ada diatur, tapi hanya Kabupaten Sopeng yang memiliki tim yang sudah dibentuk oleh bupati. Luar biasa dokter. Ya, Ini suatu pencapaian yang luar biasa dan perlu diapresiasi. ya, Saya juga merasakan salah satu orang yang merasakan manfaatnya. Saya bertugas di IGD rumah sakit, Dok. Mungkin dulunya ketika ada pasien, kita keteteran, kita tidak tahu bagaimana riwayatnya, kemudian siapa yang mengantar, bagaimana pasien itu mengamuk di IGD. Tapi semenjak inovasi ini kemudian telah dikembangkan, mempermudah bagi pertama pasien, yang kedua mempermudah keluarga pasien, mempermudah tenaga kesehatan terkait dan tentunya institusi dalam hal ini rumah sakit. ya, Karena begitu pasien datang, pasti sudah ada informasi terlebih dahulu yang masuk ke kami. Kemudian untuk terapinya sudah jelas dari instruksi dari Bluetooth dokter disconnected. Gugun. Jadi sangat mempermudah termasuk saya sebagai dokter UGD, Dok. ya, Selama ini. Terima kasih banyak ya, atas sama-sama, inovasinya. Dok. Kemudian selanjutnya bagaimana support dari pemerintah daerah Kabupaten Sopeng menanggapi atau terkait dari inovasi dokter Gugun ini? Ya, jadi hadirnya pemerintah di sini sangat baik, sangat membantu. Bisa saya katakan Bluetooth bahwa connected. bahwa hanya Kabupaten Sopeng lah yang kabupaten di luar di area Sulawesi Selatan ini yang sudah memiliki tim yang dibentuk oleh pimpinan daerahnya berupa SK Bupati. Sehingga pemerintah hadir. Kemudian setelah itu mulai dari dinas sosial. Dinas sosial itu hadir membantu untuk ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa berat yang terlantar dan tidak beridentitas dan miskin. Jadi apabila ada pasien yang tanpa identitas, ya dinas sosial bersedia membantu memberikan rekam di Dukcapil, dibuatkan identitas baru, kemudian mereka akan membayarkan BPJS-nya. Kemudian setelah itu dari pihak Dukcapil tadi membantu perekaman, Satpol PP juga hadir untuk memberikan keamanan, TNI Polri, aparat desa itu aktif untuk memberikan edukasi juga pada masyarakatnya, proaktif untuk mengantarkan masyarakatnya untuk berobat. Jadi kalau saya bilang apakah pemerintah hadir di sini, ya sangat hadir, sangat membantu. Karena pentingnya pelayanan jiwa itu adalah semua lini harus berperan. Tidak hanya rumah sakit yang berperan di sini, tapi baik dari pemerintah, kemudian masyarakat, itu semua saling membantu. Baik, Dok. Tentunya di sini kan melibatkan lintas sektor, Dok. Berarti banyak melibatkan pihak yang Ya. kemudian bekerja sama untuk memperbaiki sistem yang kini telah dijalani. Nah, bagaimana caranya, Dok, agar ini terintegrasi? Apakah melewati suatu grup, Ya. ataukah memang ada aplikasi atau ada sistem yang mengatur ini? Ya. Jadi komunikasi kami itu dari grup WA. Grup WA itu sudah dibentuk dari 2018. Jadi sudah cukup lama. Jadi dalam grup WA itu pertama adalah saya selaku DPJP, kemudian bersama dengan Dokter Mudir, psikiater senior juga. Kemudian setelah itu ada juga seluruh tim dari perwakilan dari UGD, rumah sakit, kepala ruangan UGD. Kemudian setelah itu ada juga dari PSC, diwakili Dr. Andi Rizka. Kemudian ada juga dari Dinas Sosial, perwakilan 1 orang, dari Dinas Kesehatan, bagian pemegang program Keswa, dan dari gudang obat. Setelah itu seluruh dari pemegang program Keswa dari puskesmas di area Sopeng. Dan beberapa perwakilan dari Satpol PP juga ada. Nah, hal inilah yang saling terintegrasi untuk pentingnya bagaimana komunikasi lintas sektor dalam grup tersebut. Nah, datanglah pemegang program puskesmas kita ke lokasi, melihat. Kemudian dia akan
menilai kondisinya, saya akan meminta merekam video 30 detik kondisi pasien, kemudian dia akan dikirimkan ke grup WA tersebut, saya akan merespon, saya akan menentukan apa terapi awal, apakah ini pasien dirujuk ke rumah sakit atau bisa ditangani di puskesmas, apabila dirujuk di rumah sakit, apakah cukup dirawat di rumah sakit Sopeng atau dirujuk ke rumah sakit Dadi atau rumah sakit Wahidin di Makassar. Jadi pasien sebelum dijemput pun itu sudah ada koordinasi, mulai dari awal penjemputan sampai akhirnya sampai di UGD itu semua sudah kita ketahui. Jadi waktu untuk tunggu itu kita berusaha redam sedemikian rupa. Baik, berarti koordinasi yang paling penting di sini Iya, berarti, koordinasi. karena semua pihak jika ada kasus langsung semuanya tahu. Semua tahu. Kemudian berarti ini bisa menjamin bahwa bisa menurunkan pasien-pasien jiwa yang terlantar. Ya. Contoh kasus misalkan kita sering menemukan pasien-pasien dengan ODGJ, orang-orang dengan ODGJ di pinggir jalan, Ya. kemudian ditelantarkan begitu saja. Ya. Berarti di sini karena adanya koordinasi ini, karena adanya sistem terintegrasi ini, Ya. apakah inovasi ini bisa menjamin tidak ada lagi pasien jiwa yang terlantar Ya. di jalanan? Oke. Jadi apakah hal itu bisa kami tekan? Ya, kami bisa tekan. Jadi berdasarkan laporan dari Satpol PP, ada salah satu yang saat ini menjadi kepala dinas Satpol PP mengatakan bahwa dulunya dia seorang camat. Camat dulu itu kasus sangat tinggi. Tapi semenjak dia menjadi Satpol PP dengan koordinasi kita sudah berlangsung dari 2018, dia mengatakan mungkin bisa dikatakan sangat rendah kejadian itu. Bahkan Jarang dia ditemukan. lebih tenang saat ini. Jadi pelayanan jiwa itu kita berusaha kita bisa berikan kepada siapapun, lapisan masyarakat baik dia terlantar maupun yang memiliki jaminan. Apalagi dia mandiri atau kita memberikan kemudahan semua. Apakah dia mau pakai BPJS umum, mau hanya berobat di puskesmas dengan advis terapi dari saya pun bisa. Jadi intinya semua pihak kami usahakan mendapatkan pelayanan jiwa. Dan perlu diingat bahwa Sopeng sudah bebas pasung semenjak Bebas dari pasung. 2020 kurang lebih. Intinya kami sudah lama bebas pasung, tapi ya mungkin ada kenyataan di beberapa tempat pasien hanya dikurung di kamar, tetapi ya tetap mendapatkan obat dari puskesmas. Jadi pemegang program yang home visit, home care ke rumah pasien. Ini juga sangat menarik karena jarang ada puskesmas di kabupaten lain yang memiliki persediaan obat-obatan. Iya. Nah, sejak kapan dok ada obat-obatan tersedia di puskesmas? Iya. Jadi awalnya kan saya masuk kurang lebih tahun lalu ya. Di tahun lalu itu saya sudah koordinasi langsung pada saat datang, saya langsung koordinasi dengan pihak gudang obat dan dinas kesehatan. Saya minta daftar obat apa saja yang tersedia. Kemudian saya minta pada saat akhir tahun saya minta tolong ada list obat yang bisa diajukan ke provinsi. Obat apa yang di provinsi sebenarnya tersedia tapi tidak diambil di kabupaten. Dan betul ternyata banyak obat di provinsi yang tinggal begitu saja tapi kabupaten tidak ambil karena tidak ada permintaan. Oleh karena itu saya melalui gudang obat dari kabupaten meminta obat-obat tolong disediakan di minimal di gudang obat kabupaten. Nah dari setelah itu lengkap kemudian dari puskesmas lah yang akan datang ambil. Untuk persediaan 2023 dan 2024 saya sudah memberikan pengajuan obat dan alhamdulillah semua obat tersebut sudah tersedia. Suntikan yang saya harapkan itu untuk cadangan kurang lebih kayak suntik KB ya untuk 1 bulan itu sudah ada tersedia di puskesmas juga. Jadi ya dengan ini ya sangat dimudahkan adanya obat-obat di puskesmas sehingga tidak semua harus pasien berobat ke rumah sakit. Luar biasa dok, inovasi yang telah dihadirkan tentunya membantu banyak pihak, Ya. baik itu masyarakat, tenaga kesehatan, keluarga masyarakat, dan saya kira semua terbantu dengan inovasi ini. Ya. Baik dok, saya tentu berharap Dokter Gugun bisa melaju ke tingkat nasional untuk penilaian nakes teladan ini, dan pastinya saya sangat berharap inovasi ini bisa dicontoh dari kabupaten-kabupaten lain agar ada kemudahan dalam mengurus pasien-pasien ODGJ. Ya. Baik, mungkin ada kata-kata terakhir dok? Ya. Sepatah kata. Ya, terima kasih. Jadi saya mengatakan bahwa ini merupakan bukan dari saya sendiri. Ini adalah kerjasama tim dari semua yang terlibat dari pelayanan kesehatan jiwa ini. Karena ini adalah upaya kami memanusiakan manusia. Baik. Ya, itu. Jadi ini adalah upaya kami memanusiakan manusia. Itu yang biasa orang lupakan. Memanusiakan manusia. Ya. Karena terkadang memang
ODGJ ini banyak yang memandang sebelah mata. Baik. Terima kasih banyak atas sharingnya. Mudah-mudahan saya juga termasuk tenaga kesehatan bisa berinovasi lebih baik daripada Dokter Gugun. Ya. Saya mengajak teman-teman dari tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Sopeng untuk menuangkan ide-idenya dan direalisasikan menjadi sebuah inovasi yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Sekian dari kami. Sampai jumpa di ngospek selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.